Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah tampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Katakan amin. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini adalah satu perkataan yang begitu luar biasa dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kita belajar tentang sebuah kata yang begitu bermakna, yaitu kasih. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, Bapak Ibu semua, itu adalah hal yang mudah. Tapi bagaimana dengan mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, bahkan memusuhi kita? Bapak Ibu, ini perkataan Yesus yang kelihatannya absurd ya. Sepertinya ya hanya metafora lah, kata banyak penafsir. Mana ada orang yang ditampar pipi kanan dengan senang hati memberi pipi kiri? Kalau kita kesakitan maka refleks kita pasti membalas atau paling tidak menghindar. Tidak masuk akal jika kita dengan senang hati malahan memberikan pipi kiri. Ini bukan hal yang manusiawi kelihatannya. Maksudnya adalah pasti tidak mampulah dilakukan oleh manusia manapun yang ada di muka bumi inilah. Pertanyaannya, bukankah firman Tuhan itu harus relevan? Kecuali yang menampar itu adalah anak kita yang masih balita. Ya, kita bisa memaklumi karena tamparannya lucu dan tidak menyakitkan. Perhatikan bahwa ada kalimat di dalam Alkitab tertulis seperti ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini adalah potongan tamparan yang kelihatannya lucu dan yang tidak menyakitkan yang mau kita bahas. Lukas 23 ayat 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perhatikan baik-baik. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini potongan doa yang dikatakan Yesus waktu Yesus ada di atas kayu salib. Walaupun Yesus disalibkan tanpa terbukti bersalah. Nah, sekarang saya mau mengerti bahwa di dalam pemahaman Yesus barangkali begini. Seseorang yang memusuhi dan perbuat tidak adil kepada sesamanya adalah anak-anak secara rohani. Jadi Yesus menilai mereka, kemungkinan juga begitu, bahwa mereka adalah anak-anak secara rohani. Anak-anak dalam pemahaman Yesus, seseorang yang memusuhi dan perbuat tidak adil kepada sesamanya. Jadi itulah anak-anak secara rohani, anak-anak secara spiritual. Mungkin seseorang itu sudah dewasa secara umur, tapi ternyata mereka masih secara anak-anak di dalam spiritual mereka. Seorang yang dewasa secara spiritual tidak mungkin berbuat tidak adil dan memusuhi orang lain. Katakan amin. Bahkan di dalam pemandangan Yesus, para imam dan ahli Taurat yang bersekongkol untuk menyalibkannya. Walau jelas Yesus terbukti tidak bersalah secara hukum. Mereka yang usianya lebih tua daripada Yesus waktu itu adalah anak-anak yang sedang lucu-lucunya secara spiritual. Itu sebabnya Yesus tidak membalas walaupun Yesus mampu dan berkuasa. Yesus memaklumi, Yesus mengampuni, dan Yesus mengasihi. Karena mengapa? Karena mereka benar-benar tidak paham dengan apa yang mereka perbuat. Mari Bapak Ibu semua kita belajar. Jadilah dewasa di dalam spiritual bersama dengan Kristus. Jadilah orang-orang yang dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani tidak akan menyakiti siapapun karena mereka meneladani Yesus Tuhan Allah yang hidup itu. Saudara, mengasihi musuh adalah hal yang tersulit dalam hidup kita. Mengapa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Apabila orang melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita, maka pastinya kita mungkin akan membalas, membenci, atau menyinggungnya. Di dalam kehidupan ini, kita diizinkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang membuat kita kecewa, bahkan merugikan kita. Berbeda sekali dengan Tuhan Yesus memberikan kepada kita teladan. Dalam peristiwa penangkapannya di Taman Getsemani, Petrus, salah satu dari murid Yesus, benar-benar marah. Dan Petrus langsung menyerang dan memotong telinga dari salah satu pelayan imam besar yang akan menangkap Yesus waktu itu. Tapi mari kita lihat bagaimana reaksi Yesus. Yesus malah mengambil telinga itu dan menyembuhkannya. Sekalipun diperlakukan tidak adil, Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus melakukan tindakan yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Apa yang bisa kita pelajari dari teladan Yesus? Yesus menunjukkan teladan bagaimana mengasihi musuh. Mengasihi bukan berarti cukup dengan kata-kata. Aku mengasihi kamu, aku menyayangi kamu. Apakah itu selesai?
Bukan kata-kata saja Bapak Ibu semua. Mesti dari hati, mesti dari tindakan, mesti dari perbuatan. Kita bisa saja memaksa daging kita untuk terlatih mengatakan bahwa aku mengasihimu kepada orang lain. Tapi Yesus mengajarkan lebih daripada itu. Di Matius 5 ayat 39 yang kita baca tadi, dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Amin. Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa saat kita disakiti, kita perlu menahan diri untuk tidak membalas dengan tindakan yang sama. Sebaliknya, balas setiap tindakan yang buruk itu dengan menabur kebaikan, menabur kasih di dalam hidup orang yang menyakiti kita itu. Biarlah Tuhan yang memberikan pertobatan atas hati mereka. Mari kita jadikan ayat ini sebagai pengingat bagi kita semua untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lukas 6 ayat 29 dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Amin. Selain menabur kebaikan atas hidup orang lain, kita juga perlu membangun diri kita menjadi pribadi yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia. Kita berbeda Bapak Ibu, kita punya nilai di dalam Kristus, yaitu kasih. Dunia tidak mengajarkan itu, dunia tidak punya itu. Karena dunia tidak memiliki Yesus. Sedangkan kita adalah milik Yesus. Nah, yang membedakan kita dengan dunia adalah kita dengan rendah hati mengasihi orang lain, mengasihi musuh kita sekalipun kita disakiti. Mari saudara percayalah, mengasihi orang lain akan membuat diri kita pulih. Mari kita katakan pada diri kita sendiri bahwa kita punya nilai yang berbeda dari orang lain dan memilih untuk mengasihi daripada membalas. Jadi, tampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.